Ribuan talenta muda jalani seleksi Timnas Indonesia U17. Fakta pemanggilan pemain oleh Sintayong. Bintang Timnas Indonesia populer di Belgia. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Usai beberapa hari menjalani pemusatan latihan, Timnas Indonesia U17 yang dipimpin langsung oleh Bima Sakti mulai mengadakan game internal untuk mengetahui kualitas pemain. Sebanyak 34 pemain yang dipanggil bergantian mendapatkan kesempatan bermain. Dalam game tersebut menampilkan jual beli serangan, namun jarang tercipta gol antara kedua tim. Bima Sakti pun mengamati calon anak asuhnya dengan serius. Selain pemusatan latihan yang berlangsung di lapangan A Senayan, Jakarta, staf kepelatihan Timnas U17 Indonesia juga menggelar seleksi di 9 kota untuk mencari talenta baru tanah air. Bima Sakti sendiri memastikan akan ada sistem degradasi untuk menentukan skuad Garuda Asia untuk berjuang di Piala Dunia U17 2023. Timnas Indonesia U17 telah menggelar seleksi terhadap 126 pemain untuk Piala Dunia U17 2023 yang dilangsungkan di lapangan Atletik 1 Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 126 pemain yang mengikuti seleksi Timnas Indonesia U17 itu berasal dari berbagai daerah di Pulau Sumatera yang meliputi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi. Adapun seleksi tersebut dipimpin pelatih Bima Sakti dan dipantau oleh Ketua PSSI Erick Thohir serta Direktur Teknik PSSI Indra Syafri. Erick Thohir menyebut seleksi kali ini bertajuk Talenta Garuda yang dilakukan bersama 12 klub BRI Liga 1 2023-2024 di 12 daerah. Menteri BUMN tersebut mengakui seleksi Timnas Indonesia U17 di 12 wilayah diminati oleh ribuan pemain muda. Di Gianyar misalnya, yang bakal diikuti oleh 3.000 talenta pesepak bola tanah air. Pengamat sepak bola nasional Justinus Laksana mendukung Bima Sakti memanggil pemain diaspora untuk Timnas Indonesia U17 yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U17 2023. Pengamat yang akrab disapa Koci tersebut menganggap bahwa persiapan minim yang membuat pemanggilan diaspora bisa jadi opsi. Coach Justin kemudian mengisahkan pengalamannya saat menangani Timnas Futsal Indonesia pada 2005. Saat itu futsal belum begitu familiar dan belum ada kompetisi di tanah air. Coach Justin menegaskan selama tidak melanggar aturan atau regulasi, tidak masalah. Ketika pemain diaspora sudah dipanggil untuk Timnas Indonesia U17, manfaatnya akan terasa di masa mendatang. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan fakta menarik ketika terdapat beberapa pemain yang takut dipanggil Sintayong untuk bergabung dengan skuad Garuda. Hal tersebut lantaran standar tinggi yang ditetapkan sehingga para pemain yang dipanggil harus dapat berlatih secara maksimal. Dengan standar fisik yang tinggi, tentu para pemain akan digenjot secara maksimal secara fisik hingga lelah. Hasilnya, Sintayong telah memberikan dampak positif untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Bukan hanya peningkatan ranking FIFA, namun dia juga berhasil membawa Indonesia dapat berbicara jauh di level Asia, yaitu dengan lolos ke Piala Asia 2023. Terdekat pelatih asal Korea Selatan itu akan mulai memimpin Timnas U23 Indonesia untuk berjuang di Piala AFF U23 dan kualifikasi Piala Asia U23. Piala AFF U23 2023 akan dimainkan di 3 stadion, yakni Chonburi Stadium, Rayong Province Stadium, dan PTT Stadium. Pada edisi sebelumnya yaitu 2022, Vietnam keluar sebagai juara. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan Malaysia dalam partai pertama Grup B Piala AFF U23 2023 yang akan dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 2023. 2 hari berselang, Garuda Muda bakal melawan Timor Leste. Juara dari Grup A hingga C plus 1 runner-up terbaik berhak untuk melangkah ke babak semifinal Piala AFF U23 2023. Skuad Garuda Muda sendiri berhasil meraih gelar di ajang tersebut pada 2019 silam. Kala itu Timnas U23 Indonesia yang ditangani oleh Indra Syafri yang kini beralih menakodai Timnas U20 Indonesia. Media Vietnam Sahadat VN tak ketinggalan ikut membahas hukuman yang diberikan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC kepada Timnas Indonesia U22 dan Thailand buntut kericuhan di final SEA Games 2023. Media tersebut menyindir Garuda Muda yang dianggap terlalu dianak-emaskan oleh PSSI, tetapi pada akhirnya tak bisa lolos dari hukuman berat AFC.
Lebih jauh, Sahadat VN juga menyindir sikap PSSI yang seakan tutup mata dengan kericuhan itu dan memilih untuk fokus merayakan keberhasilan timnas Indonesia U22 dalam menjuarai SEA Games untuk kali pertama sejak 1991 silam. Sahadat VN membandingkan sikap PSSI dengan Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT dalam menyikapi insiden tersebut, di mana negeri Gajah Putih langsung memberikan para pemain dan ofisial sanksi atas kejadian yang dianggap mencoreng sepak bola Asia Tenggara itu. Jersey 2 bintang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Sandy Walsh, dipajang di kantor KBRI Brussels, Belgia. Melalui unggahan akun Instagram KBRI Brussels, terlihat jersey Marcelino di klub KMSK Dense dengan nomor punggung 27. Dan juga kostum Sandy Walsh di Cafe Michelin dengan nomor 5 dipajang di ruang kerja Dubes RI Brussels Antri Hadi. KBRI Brussels menjelaskan bahwa Marcelino Ferdinand dan Sandy Walsh yang kini berkarir di Liga Belgia semakin populer di klubnya masing-masing. KBRI Brussels mengungkapkan Dubes Antri Hadi kerap memperkenalkan kiprah dua pemain timnas Indonesia kepada tamu kenegaraan. Punggawa KMSK Dense tampak iri lantaran netizen Indonesia hanya dukung Marcelino Ferdinand di klub. Hal itu diketahui usai Marcelino Ferdinand melakukan siaran langsung Instagram KMSK Dense bersama pemain timnas Singapura Ilhan Fandi. Pemain senior KMSK Dense yakni Steve de Ridder menyebutkan bahwa netizen Indonesia umumnya aktif membela KMSK Dense di media sosial. Namun mereka hanya mendukung pemain asal Indonesia saja, bukan semua pemain. Menanggapi hal tersebut, Marcelino Ferdinand mengungkapkan bahwa seharusnya para netizen Indonesia mendukung semua pemain KMSK Dense. Diketahui Steve de Ridder merupakan salah satu pemain bintang KMSK Dense karena sebelumnya pernah memperkuat klub-klub besar seperti Southampton, Bolton, FC Utrecht, dan FC Copenhagen. Presiden Jokowi memuji keseriusan Ketua PSSI Erick Thohir dalam membenahi dan melakukan transformasi sepak bola Indonesia. Sejak dipimpin oleh Erick Thohir, Presiden Joko Widodo menilai sudah ada yang signifikan di PSSI. Selain puas dengan kinerja sebagai Ketua Umum PSSI, sebagian masyarakat Indonesia dianggap setuju dengan langkah tegas Erick untuk memberantas mafia bola yang masih menjadi momok sepak bola di Indonesia. Presiden Jokowi lantas mengapresiasi persiapan yang serius yang juga dilakukan oleh Ketua PSSI untuk mempersiapkan pertandingan Piala Dunia U17. Bahkan mantan wali kota Solo tersebut mengaku tak sabar untuk melihat hasil seleksi pemain timnas Indonesia untuk Piala Dunia U17. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.